Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat ya. Kali ini SCI Media akan membahas tentang debit. Nah, debit itu apa sih? Oke, debit itu adalah jumlah aliran air atau volume air yang mengalir pada setiap satuan waktu. Jadi, misalnya kalau kalian pernah mendengar berita tentang curah hujan atau banjir, nah itu biasanya reporter menyebutkan satuan debit biasanya dalam liter per detik, nah atau sentimeter kubik per detik. Nah, bisa juga dinyatakan dengan liter per menit dan sentimeter kubik per menit juga. Nah, dari sini kita akan tahu banyaknya air yang mengalir dalam setiap satuan waktu. Misalnya diberitakan bahwa akibat hujan deras yang mengguyur suatu kota, debit air sungai meningkat menjadi 500 liter per menit. Nah, itu yang dinamakan dengan satuan debit atau banyaknya air yang mengalir. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan menemukan permasalahan serupa. Jadi, misalnya ketika kalian mengisi bak mandi, nah, kalian menyalakan keran supaya airnya mengalir. Nah, dalam kurun waktu tertentu air dalam bak menjadi penuh. Nah, kita bisa menghitung debit air yang dialirkan oleh keran. Kita juga bisa menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bak mandi menjadi penuh dan lain sebagainya. Nah, debit itu dirumuskan dengan volume air per waktu yang diperlukan. Jadi misalnya hari ini Silva mandi. Silva mandi dengan mengisi bak air sebanyak 200 liter air. Nah, waktu yang diperlukan selama misalnya 50 detik. Nah, berapa debit air yang dialirkan? Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ini. Berarti debit sama dengan 200 liter per 50 detik. Nah, berarti 200 dibagi 5 hasilnya adalah 4 liter per detik. Nah, ini berarti setiap detiknya air yang mengalir sebanyak 4 liter. Kemudian kita juga sering menemukan contoh soal yang lain, contoh permasalahan yang lain. Misalnya ini. Dalam sebuah tangki bahan bakar berisi 10.000 liter minyak. Nah, oke, kemudian debit keran
untuk mengalirkan. Bahan bakar tersebut sebesar 250 liter per menit. Nah, berapa lama tangki tersebut kosong? Nah, jadi ada sebuah tangki bahan bakar, isinya 10.000 liter minyak. Kemudian debit kerannya sebesar 250 liter per menit. Berapa lama tangki tersebut kosong? Nah, kita bisa menggunakan rumus debit ini untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan. Nah, debitnya 10.000. Kemudian debitnya adalah 250 liter. 250 liter. Kemudian volumenya 10.000 liter per waktu. Nah, kita akan cari waktunya. Berarti ini menjadi seperti ini. Nah, ini kan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ruas kanan adalah tanda atau operasi yang berada di sebelah kanan, tanda sama dengan. Kemudian ruas kiri di sebelah kiri sama dengan. Nah, kita akan memindahkan angka pada ruas kanan menjadi ruas kiri sehingga operasinya dibalik. Jadi waktu ini adalah sebagai pembagi, nanti kita akan jadikan sebagai pengali ketika kita pindah ruas. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa waktu yang diperlukan adalah volume atau 10.000 liter dibagi 250, sehingga hasilnya adalah 4 menit. Nah, jadi waktu yang diperlukan agar tangki tersebut kosong adalah 4 menit. Nah, karena setiap menitnya bisa mengalirkan 250 liter. Kalau ada 10.000 liter, berarti 10.000 dibagi 250. Jadi dalam waktu 4 menit tangki tersebut kosong. Oke, kita sudah bisa menghitung debit air, kemudian bisa mengetahui lama waktu yang diperlukan untuk mengalirkan sejumlah volume zat cair, dan yang terakhir kita akan belajar tentang mencari volume. Nah, jadi volume air misalnya seperti ini. Sebuah instalasi perairan atau irigasi. Nah, sebuah instalasi perairan atau irigasi mampu mengalirkan air sebanyak 10 liter dalam 2 detik. Nah, 10 liter dalam 2 detik. Jika air yang mengalir
selama 2 menit, maka banyak volume air yang dialirkan adalah titik-titik liter. Nah, jadi begini, kita ketahui dulu debitnya 10 liter per 2 detik. Artinya dalam 1 detik air yang dialirkan sebanyak 5 liter. Nah, kemudian waktunya adalah 2 menit. Nah, 2 menit ini kita jadikan detik sehingga menjadi 120 detik. Yang ditanyakan adalah volume. Berapa liter? Nah, debit sama dengan volume dibagi waktu. Debitnya 5, volumenya belum tahu. Kemudian waktunya 120 detik. Nah, ini kita pindahkan menjadi ruas kiri sehingga operasi yang digunakan adalah perkalian. Nah, berarti 5 dikali 120, hasilnya adalah 600 liter. Jadi volume yang dialirkan sebesar 600 liter. Nah, jadi demikianlah pembahasan kita tentang debit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa melakukan latihan seperti yang telah diinstruksikan. Terima kasih atas perhatiannya.